2024 dan menyebut siapapun yang jadi pimpinannya, Indonesia tetap jadi sahabat erat Iran. Tapi yang menarik untuk kita kupas adalah soal prediksi pemimpin agung Iran tentang Indonesia. Soal kejayaan Islam di masa akan datang yang akan dibawa oleh umat Islam dari Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah umat Islam bisa mewujudkan kejayaan seperti pada masa kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah? Sulit untuk menjawab pertanyaan itu karena melihat kondisi umat Islam sekarang yang sedang dalam keadaan kurang membanggakan dari banyak aspek. Baik itu dari politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam memang sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, tapi dalam keadaan masih lemah. Muslim di Indonesia sekarang sudah mencapai 240 juta jiwa. Jumlah ini memang menguntungkan dari segi simbol kekuatan, tapi sekaligus juga jadi beban yang tidak sederhana. Meningkatkan kualitas dalam jumlah besar pasti tidak sama jika misalnya jumlah itu hanya terbatas. Tapi kalau kita menjawab pertanyaan, apa yang membuat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bisa berjaya? Maka jawabannya, konsisten dan keistiqomahan umat Muslim pada ajaran Islam. Ditambah, Islam menjadi satu-satunya agama di dunia yang punya jumlah pengikut dengan pertumbuhan yang lebih cepat dari populasi dunia. Dan pertumbuhan umat Islam paling pesat terjadi di Indonesia. Didukung dengan sebuah lembaga riset, PEW Research Center, yang mengeluarkan hasil penelitian terkait masa depan Islam yang akan jadi agama dengan jumlah pengikut terbesar di dunia. Dan faktor-faktor seperti mulai bertambahnya jumlah pengusaha Muslim, ilmuwan Muslim, dan organisasi Islam. Jadi bukan tidak mungkin kejayaan Islam bisa kembali. Dan Indonesia sebagai kelompok mayoritas Muslim terbanyak bisa menjadi pemimpin umat Muslim di masa depan. Indonesia bahkan bisa jadi kiblat pengetahuan dunia. Kuncinya ada pada persatuan di antara umat Muslim bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Hanya saja, kondisi umat Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia masih terpecah belah. Inilah yang pemimpin agung Iran maksud soal NU dan Muhammadiyah akan memainkan peran penting dalam kejayaan umat Islam. Tapi mengapa NU dan Muhammadiyah? Untuk menjawab itu, penting untuk paham sejarah lahirnya dua organisasi besar ini. Seperti yang kita tahu, dua organisasi ini punya perbedaan pandangan yang mendasar. Tapi, meski punya perbedaan dalam beberapa pandangan dan pendekatan, Muhammadiyah dan NU